Iya, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Waalaikumsalam. menjelaskan tentang bab 5, yaitu mekanika kuantum. Nah, pendahuluan mekanika kuantum itu diawali dengan teori atom Bohr, yaitu teori atom Bohr tidak dapat menerangkan mengapa garis spektrum berintensitas lebih tinggi dari yang lain. Kemudian tidak dapat menerangkan hasil pengamatan bahwa banyak garis spektrum sesungguhnya terdiri dari garis-garis yang terpisah dengan panjang gelombang yang berbeda. Jadi ada spektrum halusnya. Nah, teori ini juga tidak bisa menjelaskan bagaimana atom individual berinteraksi untuk menimbulkan kumpulan makroskopis materi yang memiliki sifat fisik dan kimiawi yang sama. Nah, model atom modern begini, jadi ada inti atom yang bermuatan positif, kemudian ada awan elektron di sekitar inti, kemudian ini gambarannya, awan elektron, kemudian kalau dia bersifat radioaktif atomnya, maka dia bisa memancarkan radiasi berupa energi, dan dia juga bisa melakukan reaksi inti sehingga bisa mengeluarkan partikel yang ada dari bahan radioaktif tersebut. Nah, perbedaan mekanika kuantum dengan mekanika Newton adalah dalam mekanika Newton, masa depan partikel telah ditentukan. Ini baru ada yang masuk, maaf. Dalam mekanika Newton, masa depan partikel telah ditentukan oleh kedudukan awal. Jadi posisi awal, momentum awal, serta gaya-gaya yang bekerja padanya yang dalam dunia makroskopis, kuantitas ini semua dapat ditentukan dengan ketelitian yang cukup. Jadi kalau mekanika Newton, kita tahu kedudukan awal X0, kita tahu momentum awal P, MP0, serta gaya-gaya yang bereaksi. Itu jelas gitu ya. Nah, dalam mekanika kuantum, ketentuan karakteristik tidak mungkin diperoleh karena kedudukan dan momentum awal partikel tidak mungkin ditentukan dengan ketelitian yang cukup. Jadi masa depan tidak diketahui karena masa tak terketahui. Maksudnya itu kita tidak bisa memastikan bahwa elektron itu berada pada satu posisi dengan posisi yang tepat pada saat waktu dan kedudukan yang persis kita bisa tentukan dengan 100%, itu tidak bisa ya. Jadi hanya bisa adalah peluang kita menemukan partikel tersebut. Nah, mekanika kuantum juga menghasilkan hubungan antara kuantitas yang teramati, kuantitas yang hubungannya dijelajahi mekanika kuantum adalah peluang. Jadi kemungkinan. Mekanika Newton tidak lahir pada versi aproksimasi dari mekanika kuantum. Nah, persamaan gelombang. Kuantitas yang diperlukan dalam mekanika kuantum adalah fungsi gelombang. Ini kita bacanya psi. Nah, tapi kalau diberi tanda mutlak, diberi kuadrat, ini artinya peluang. Peluang yang dicari pada suatu tempat berbanding lurus dengan peluang untuk mendapatkan benda itu di tempat itu dan saat itu. Jadi kalau psi mutlak kuadrat artinya peluang. Peluang mendapatkan suatu benda itu di tempat itu pada saat itu. Nah, biasanya untuk memudahkan kita ambil mutlak psi kuadrat sama dengan peluang sama dengan P. Jadi kalau kita integralkan dari min X sampai X, dari peluang tadi diintegralkan terhadap dV ini ruang sama dengan 0, sehingga integral min X sampai X dari peluang dV sama dengan 1, karena integral min X sampai X P dV sama dengan 1. Kalau peluang ini sama dengan 1, berarti kita 100% kita pastikan bahwa
benda tersebut berada pada di tempat itu pada saat itu. Jadi sebelum kita melihat persamaan Schrödinger, kita tinjau dulu gelombang secara umum. Nah, gelombang secara umum persamaan gelombang secara umum adalah do kuadrat Y per do E kuadrat sama dengan 1/P kuadrat do kuadrat per do T kuadrat. Ini adalah persamaan gelombang secara umum. Nah, ekuivalensi yang bersesuaian dengan pemecahan persamaan gelombang untuk gelombang harmonik atau kromatik yang teredam dalam arah plus X itu digambarkan sebagai Y A eksponensial min I omega T min X per V. A itu adalah amplitudo, Y adalah simpangan, ini eksponensial, min I bilangan kompleks, ini adalah omega, bukan W, omega adalah 2pi kali X, atau 2pi dikali T min X per V. X adalah jarak, V adalah kecepatan. Nah, dengan Y merupakan kuantitas kompleks yang memiliki bagian real dan imajiner, maka kita ingat persamaan bilangan kompleks adalah eksponensial min I theta, bisa di-mute kan? Bisa di-mute ya Ayu, Triani. Eksponensial min I theta sama dengan cos theta min I sin theta. Jadi adalah persamaan bilangan kompleks eksponensialnya. Jadi kalau YA cos omega T min X per V min IA sin omega T min X per V. Nah, persamaan Schrödinger bergantung waktu. Ini adalah persamaan gelombang psi. Psi adalah A eksponensial min I omega I min X per V. Sehingga bisa kita buatkan psi adalah A amplitudo eksponensial min 2pi I V kali T min X per lambda. Ayu Fitriani mohon di-mute. Psi tidak seperti Y, bukan seperti simpangan biasa. Bukanlah suatu kuantitas yang dapat diukur, melainkan kuantitas kompleks. Ini ada bilangan kompleksnya, ada I-nya ya. Kalian sudah mengenal I di fisika matematika ya. Nah, hubungan energi dengan momentum adalah E adalah H-nu atau 2pi H Dirac per nu. Nah, lambda adalah H per P. H itu adalah konstanta Planck, P adalah momentum, lambda adalah panjang gelombang. Sehingga lambda sama dengan 2pi H Dirac per P. Sehingga psi gelombangnya adalah A eksponensial min I per H Dirac E kali T min P kali X. Nah, penurunan persamaan Schrödinger ini adalah fungsi gelombangnya A E min I per H Dirac E T min PX. E ini adalah energi total, T adalah waktu, P adalah momentum, X adalah posisi. Kalau kita diferensiasi 2 kali terhadap X, maka do kuadrat psi per do E kuadrat adalah min P kuadrat per H Dirac kuadrat dikali psi. Dan kalau kita diferensiasi terhadap T, do psi per do T sama dengan min I kali E per H Dirac kali psi. Nah, untuk kelajuan yang kecil terhadap kelajuan cahaya, energi total E adalah energi total E adalah jumlah energi kinetik
dan energi potensial yang merupakan fungsi kedudukan X dan T. Jadi E sama dengan P kuadrat per 2M ditambah V. Dikalikan dengan fungsi gelombang, kita dapatkan E kali fungsi gelombang sama dengan P kuadrat besi per 2M ditambah V. V ini adalah energi potensial dikali besi. Besi adalah fungsi gelombang, P di sini adalah momentum, M adalah massa, E adalah energi total. Jadi dari persamaan tadi didapatkan E kali besi sama dengan min H Dirac per I do besi per do T. Tadi kita sudah turunkan besi terhadap T. Dan P kuadrat besi sama dengan min H Dirac kuadrat do kuadrat besi per do E kuadrat. Kalau kita masukkan D kuadrat besi yang tadi sudah diturunkan dan do kuadrat do besi do T, kita dapatkan, kita substitusi, maka menjadi I H Dirac do besi sama dengan, ini salah ya, do besi do T kayaknya ya, adalah min H Dirac kuadrat per 2M do kuadrat besi do E kuadrat plus V kali besi. Nah ini ya, do besi do T ya. Sedangkan persamaan Schrödinger bergantung waktu dalam 3 dimensi adalah I H Dirac do besi do T sama dengan min H Dirac kuadrat per 2M do kuadrat besi per do E kuadrat do kuadrat besi per do Y kuadrat plus do kuadrat besi do Z kuadrat. Ini dalam 3 dimensi dikali V dikali besi. Kemudian persamaan ini hanya berlaku untuk persoalan non-relativistik. Nah, kemudian ada harga ekspektasi. Ini harga ekspektasi simbolnya seperti ini. Ekspektasi X membacanya ya. Nah, harga ekspektasi merupakan tingkat kualitas peluang. Jadi kalau Gx adalah ekspektasi G adalah integral min tak hingga sampai tak hingga dari fungsi Gx, G terhadap X, dan peluangnya kita integralkan terhadap dx. Tadi kalau besi dimutlakan kemudian dikuadratkan, itu namanya peluangnya. Nah, jadi ekspektasi Gx merupakan suatu kuantitas fungsi kedudukan partikel X dari partikel yang diberikan oleh fungsi gelombang. Nah, persamaan Schrödinger bentuk keadaan tuna, jadi bentuk keadaan tuna merupakan bentuk yang tidak bergantung waktu. Jadi kita tinjau fungsi gelombang partikel bebas dapat dituliskan, besi adalah A eksponensial min I per H Dirac ET min PX. Atau bisa kita rubah menjadi A E min I H Dirac per H I E per H Dirac kali T eksponensial I kali P per H Dirac kali X. Atau lebih disederhanakan adalah besi eksponensial min I E per H Dirac kali T. Merupakan fungsi bergantung waktu. E eksponensial min I E per H Dirac kali T dan besi kedudukan besi. Nah, jika persamaan tadi kita substitusi sehingga kita dapatkan seperti ini. E kali besi eksponensial min I E per H Dirac T adalah P kuadrat besi E min I E per H Dirac T dibagi 2M plus V energi potensial dikali besi kali eksponensial min I E per H Dirac kali T. Nah, kalau dibagi dengan faktor eksponensialnya, kita dapatkanlah D kuadrat besi per do E kuadrat ditambah 2M per H Dirac kuadrat dalam kurung E min V sama dengan 0. Ini merupakan persamaan keadaan tuna Schrödinger dalam 1 dimensi. Jadi E ini energi total, V ini energi potensial, M adalah massa, H Dirac adalah H per 2Pi, psi adalah fungsi gelombang, X adalah posisi. Nah, persamaan keadaan tuna Schrödinger dalam 3 dimensi tinggal do kuadrat besi do E kuadrat, do kuadrat besi do Y kuadrat, do kuadrat besi do Z kuadrat, plus 2M per H Dirac kuadrat, dalam kurung E min V, dikalikan besi sama dengan 0. Nah,
Ini adalah persamaan keadaan tunak Schrödinger, dapat dipecahkan hanya untuk harga E dan psi tertentu yang disebut harga eigen En dan psi N. Fungsi yang bersesuaian disebut fungsi eigen. Nah, seperti halnya tingkat energi diskrit, atom hidrogen merupakan harga eigen. Jadi energi tingkatan per atomnya adalah min ME pangkat 4 per 32 pi kuadrat epsilon E kuadrat H Dirac kuadrat dikali 1/N kuadrat. Jika N-nya 1, 2, 3. Nah, contoh lain momentum sudut adalah LI adalah akar L plus 1 kali H Dirac. L-nya adalah 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah gelombang berdiri, gelombang standing wave. Ini adalah 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan 1/2, dan 1. Nah, gelombang berdiri dalam tali terbentang yang kedua ujungnya diikat. Jadi terikat dua-duanya, ini bisa kita amati gelombang talinya. Jadi maksudnya itu ada puncak, ada lembah, ada puncak, ada lembah. Nah, bahasan berikutnya adalah partikel dalam kotak. Sebuah partikel tidak kehilangan energi partikel itu bertumbukan dengan dinding sehingga energi tetap konstan. Dalam mekanika kuantum, energi potensial V dari partikel itu menjadi tak terhingga di kedua sisi kotak, sehingga V konstan, sehingga dianggap nol. Nah, karena partikel tidak bisa memiliki energi tak berhingga, maka partikel itu tidak mungkin berada di luar kotak. Sehingga psi sama dengan nol untuk X-nya lebih besar sama dengan 0, dan lebih kecil sama dengan 0, dan X lebih besar sama dengan L. Nah, harga eigen yang membentuk tingkat energi sistem besarnya adalah E ke N adalah N kuadrat, Pi kuadrat, H Dirac kuadrat, dibagi 2mL kuadrat. N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah energi tingkatan untuk sistem. Nah, fungsi gelombang sebuah partikel dalam kotak yang berenergi En adalah, psi N adalah A sin akar 2 MEN per H Dirac dikali X. Nah, substitusi persamaan En menghasilkan psi N adalah A sin NPX per L. Nah, ini lebih sederhana. Ini adalah persamaan gelombang sinus A sin NPX per L. L adalah lebar kotak, N adalah periode 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah V, X adalah posisi, Cn adalah persamaan gelombang ke N. Sedangkan fungsi gelombang yang ternormalisasi, Cn-nya sama dengan akar 2 per L sin NPX per L. Nah, pemantulan dan transmisi oleh perintah. Dalam mekanika kuantum, jika partikel itu mampu untuk memasuki perintang dan sekali ada di dalamnya, partikel itu mempunyai peluang untuk meneruskan pergerakannya. Contoh efek terobosan yaitu dalam kasus partikel alfa yang dipancarkan oleh inti radioaktif tertentu. Nah, efek terobosan dalam mekanika kuantum, jika partikel itu mampu untuk memasuki perintang, dan sekali ada di dalamnya, partikel itu mempunyai peluang untuk meneruskan pergerakannya. Jadi T adalah efek terobosannya adalah sama dengan eksponensial min 2K2L. Contoh efek terobosan yaitu dalam kasus partikel alfa yang dipancarkan oleh inti radioaktif tertentu. K2 sama dengan min I K aksen sama dengan akar 2M V min E dalam kurung per H Dirac. Nah, kasus yang berikutnya dalam mekanika kuantum adalah osilator harmonik. Nah, frekuensi osilator harmoniknya adalah F, frekuensi sama dengan 1/2V akar K per M. Sedangkan tingkat energi harmoniknya En adalah N plus setengah kali HF. F adalah frekuensi. Jadi untuk N sama dengan 0, En0 adalah setengah HNU atau HF. Oke, sekian dan terima kasih.
Oke. Nah, itu adalah materi dari bab 5 ya. Mudah-mudahan kalian masih menyimak Ibu ya. Masih, Bu. Masih, Bu.